Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa di dalam kitab Ad-Durrul Mandud karya Syekh Al-Alim Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Haytami disebutkan banyak sekali keutamaan membaca sholawat, lebih dari 30. Di situ disebutkan wa minha annaha tangfil faqra. Di antara salah satu keutamaan fadilah bonus dari membaca sholawat adalah menolak kefakiran. Meskipun keutamaan dalam membaca sholawat jangan sampai kita menjadikan suatu tujuan utama, tetapi tujuan utama atau niat dalam membaca sholawat tidak lain hanyalah karena membaca sholawat adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ad-Durrul Mandud disebutkan akhraja Abu Nu'aim bisanadin dhaifin an Samurata radhiyallahu annahu sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun, bahwa riwayat ini ditakhrij oleh Abu Nu'aim dengan sanad yang dhaif, yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Faqala ya Rasulullah ma aqrabul a'mali ilallah. Yang mana kemudian seseorang tersebut bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa amal-amal yang paling dekat untuk sampai kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sidqul hadithi wa ada'ul amanati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa amal-amal yang paling dekat untuk sampai kepada Allah adalah berkata dengan benar. Antara lisan dan hati itu sama atau tidak berseberangan. Wa ada'ul amanati, dan menyampaikan amanah. Qultu ya Rasulullah zidna. Qultu di sini bahwa saya berkata, di sini qultu saya berkata, bahwa yang dimaksud saya di sini adalah sahabat Samurah radhiyallahu an. Bahwa di sini ditambahkan oleh Rasulullah dengan permintaan sahabat Samurah radhiyallahu an. Ya Rasulullah zidna, wahai Rasulullah, tambahkanlah kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan sholatul laili wa shaumul hawajiri, salat malam dan puasa di musim-musim panas.
Qultu ya Rasulullah zidna. Di sini Samurah juga minta untuk ditambahkan lagi amal-amal yang paling dekat untuk sampai kepada Allah. Qultu ya Rasulullah zidna. Ya Rasulullah, tambahkanlah kepada kami. Maka Rasulullah SAW menambahkan kasratu dzikri wassalatu alayya tanfil faqra al-hadith. Banyak berzikir kepada Allah dan membaca sholawat kepadaku itu menolak kefakiran. Dari hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua amal-amal yang paling dekat untuk sampai kepada Allah. Yang pertama adalah benar dalam berkata, antara lisan dan hati itu sesuai, tidak berseberangan. Yang kedua adalah menyampaikan amanah. Yang ketiga adalah sholat sunnah malam. Yang keempat adalah puasa di musim-musim panas. Yang kelima banyak berzikir dan membaca sholawat. Di dalam riwayat ini Rasulullah SAW menambahkan salah satu keutamaan sholawat, yaitu tanfiyil faqra, menolak kefakiran. Anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqra wa dhiqal 'aishi. Ada seseorang yang mengadu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kefakirannya dan kesempitan dalam hidup. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tip kepada seseorang tersebut yang fakir dan mengalami kesempitan dalam kehidupan atau kesusahan dalam hidup. Tipnya adalah idza dakhalta manzilaka, apabila engkau masuk rumah, fasallim in kana fi ahadun aw lam yakun fihi ahadun, maka ucapkanlah salam baik di dalam rumah tersebut ada orangnya maupun tidak ada. Tsumma sallim alayya, kemudian ucapkanlah salam kepadaku. Assalamu alayka ya Rasulullah. Waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Dan bacalah surat qul huwallahu ahad, yaitu surat yang biasa kita kenal dengan surat Al-Ikhlas satu kali. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fa fa'ala ar-rajulu, maka seseorang tersebut melakukan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa adarallahu taala alaihi ar-rizqa, maka Allah melimpahkan kepadanya rizki yang banyak. Hatta afadha ala jironihi wa qarabatihi, bahkan sampai mengalir terhadap para tetangga dan kerabat-kerabatnya. Dari kedua riwayat ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, mengedukasi kepada kita beberapa hal yang bisa menolak kefakiran dan kesempitan hidup. Yang pertama adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua adalah saat kita masuk rumah, kita ucapkan salam kepada penghuninya, dan kita ucapkan salam juga kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan membaca surat Al-Ikhlas. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW melalui kedua riwayat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.